menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. 1, adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipandang sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus-menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, turunkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Jadi, kenapa kita fokus pada 2 agenda besar, adili Jokowi dan turunkan Gibran? Karena kedua agenda besar inilah sumber malapetaka Indonesia, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, lebih khusus lagi pada agenda adili Jokowi. Ijazah palsu, pembunuhan 6 laskar pembela pengawal Habib Rizik, IKN, dan segala macam kerusuhan, kegaduhan, dan keruntuhan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah karena sumber utamanya Joko Widodo. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo, makzulkan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Spontan terbentuk sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang ini lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan, dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan, dan semua pendukungnya, dan mereka kuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan, mewadain para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kita punya misi. Tadi 2 poin. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kalau ada yang tidak setuju dengan 2 poin ini, berarti bukan di kelompok kita. Bukan di kelompok kita. Karena kita tahu ini, walaupun ini satu, yang namanya Jokowi dan Gibran ini satu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan ini segera terlaksana demi keutuhan, keberlanjutan, terjadinya pembangunan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberanian secara kolektif bagi para anak bangsa, bagi para tokoh, dan kami secara koinsiden berkumpul untuk kemudian bersepakat dengan cepat membentuk sekretariat bersama, dan kami mengundang semua elemen bangsa, para tokoh, rakyat, siapapun juga yang memiliki keberanian untuk bersuara sama dengan kami. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Mari kita bersama. Siapapun bagi Anda yang tidak bersetuju, silakan Anda ada di tempat lain. Bersama dengan kami, kita satu suara, satu visi, satu misi. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa misi untuk menekan, mendesak proses yang disebut dengan mengadili Joko Widodo dan makzulkan Gibran adalah karena keduanya merupakan pengembang politik dinasti, dan politik dinasti adalah melawan prinsip dari negara kita yang berasas demokrasi, dan sekaligus juga
bahwa politik dinasti yang disebut dalam undang-undang dengan bahasa nepotisme itu adalah pelanggaran hukum. Undang-Undang 28 1999 di pasal 22 menyatakan bahwa nepotisme adalah perbuatan pelanggaran hukum, delik, kejahatan. Gitu. Oleh karenanya keduanya melakukan kejahatan dan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang tersebut, ancamannya 12 tahun. Oleh karena itu perbuatan keduanya itu patut untuk mendapat sanksi hukum, dan sanksi hukum itu adalah juga desakan perjuangan kami melalui Sekber ini. Adili Jokowi, maksulkan Gibran Rakabuming Raka, penjahat negara. Artinya kami bersama rakyat, bersama yang hari ini berdemonstrasi di lapangan, kaum buruh, mahasiswa, anak sekolah, ojol, dan lain-lain yang hari ini merasa resah kehidupannya dikarenakan perbuatan 10 tahun Jokowi selama ini berkuasa yang merugikan rakyat Indonesia, yang membuat rakyat tidak adanya pekerjaan. Hari ini kami nyatakan kami melawan Jokowi dengan cara meminta agar Prabowo bersama rakyat mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, karena orang-orang inilah yang membuat negara ini rusak. Orang-orang inilah yang membuat rakyat menderita, yang pada hari ini di mana-mana melakukan gerakan yang berimbas kepada oknum-oknum polisi diadu domba oleh rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, kami di sini mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kita bersama-sama melakukan gerakan untuk mengadili Jokowi, memakzulkan Buku Bapa. Tidak ada kata lain, kita harus lawan kekuatan-kekuatan mereka, walaupun kita ketahui Jokowi berkuasa menyimpan banyak uang yang pasti dia akan pakai untuk gerakan-gerakan berkuasa kembali. Walaupun kita di sini tidak punya kekuatan itu, tapi kami punya militansi yang akan melawan Jokowi sampai ke pengadilan dan memakzulkan Gibran sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekretariat bersama ini patuh pada dua hal, ya, yaitu makzulkan Gibran dan adili Jokowi, atau adili Jokowi makzulkan Gibran. Agenda-agenda lain akan kita bahas berikutnya, tetapi dua agenda tersebut merupakan perekat dari sekretariat bersama ini, dan ini akan dikampanyekan terus-menerus agar kemudian perjuangan konstitusional ini mencapai saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia pada ke depan pemakzulan Gibran dan adili Jokowi, ya. Oke, itu saja saudara sekalian.